Sesaat setelah menerima Super Semar, Letjen TNI Soeharto memerintahkan Panglima Kodam Jakarta Raya, Majen TNI Amir Mahmud mengawal Presiden Soekarno dari Istana Merdeka ke Istana Bogor. Untuk alasan keamanan pula, Bung Karno meminta agar semua pos RPKAD, kini Kopassus, yang ada di titik-titik yang akan dilewati harus disingkirkan. Dalam tugas pengawalan itu, Soeharto menyisipkan misi khusus kepada Amir Mahmud. Secara pribadi Pak Harto memerintahkan saya untuk mencari tempat persembunyian para menteri itu. Terutama Subandrio harus ditemukan, ujar Amir Mahmud dalam autobiografinya Prajurit Pejuang. Ketika melaporkan bahwa jalur perjalanan steril dari pengawasan RPKAD, Amir Mahmud melancarkan misi khususnya. Sebuah kesepakatan dilontarkan kepada Presiden Soekarno yang sedang gamang karena dirundung aksi para demonstran. Setengah mendesak, Amir meminta Bung Karno untuk memberitahu di mana keberadaan Subandrio. Demi keselamatan Bapak, sebaiknya Subandrio diserahkan kepada saya, ujar Amir Mahmud. Dalam keadaan tertekan, Soekarno terpaksa memberitahu posisi Subandrio sembari menitip pesan agar Amir Mahmud jangan membunuhnya. Ajudan Soekarno, Brigjen Sabur kemudian diperintahkan mengantarkan Amir Mahmud ke guest house komplek Istana Merdeka. Di lantai atas guest house, yang tampak bukan hanya Subandrio, melainkan menteri lainnya yang masuk daftar penangkapan seperti Sumarno, Armunanto, dan Sutomo. Semuanya kena ciduk. Amir Mahmud lantas memerintahkan pasukannya menggelandang Subandrio ke markas Kodam Jakarta Raya untuk diproses lebih lanjut. Subandrio telah masuk daftar pencarian, jauh sebelum instruksi Soeharto untuk menangkap 15 menteri. Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo telah mengerahkan pasukan tanpa inisial untuk memburu Subandrio sejak akhir Februari tahun 1966. Sebagian besar kalangan Angkatan Darat menilai Subandrio berafiliasi dengan PKI. Tempo setelah G30S meletus, Subandrio lewat sejumlah pidato menolak keterlibatan PKI di dalamnya. Dan ketika aksi demonstrasi massa untuk membubarkan PKI memuncak, Subandrio mengeluarkan pernyataan yang menyulut konflik lebih tajam membalas teror dengan kontra-teror. Subandrio yang memegang 3 jabatan strategis boleh jadi seorang politisi ulung. Dalam Kabinet Dwikora, dia menjabat Wakil Perdana Menteri 3 merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI. Namun Kemal Idris, Panglima Kostrad saat itu, meragukan bila Subandrio terindikasi PKI. Dia, Subandrio, memang bermaksud menjadi tokoh politik yang besar. Sedangkan satu-satunya cara yang bisa menjadikan dia tokoh politik hanya melalui PKI. Tapi, apakah dia 100% PKI? Buat saya sebenarnya dia hanya ikut-ikutan saja, ujar Kemal dalam bertarung dalam revolusi. Angkatan Darat kian memusuhi Subandrio mengingat dirinya sebagai tangan kanan Presiden Soekarno. Di tengah kecamuk gerakan anti-Soekarno, Subandrio menjadi orang pertama yang menghimpun kekuatan massa pendukung Soekarno sebagai Barisan Soekarno. Hubungan rapat Subandrio dengan Bung Karno di satu pihak dan tuntutan massa mengganyangnya di lain pihak, membuat aparat intelijen dan keamanan ekstra cemas. Yoga Sugomo, perwira intelijen Kostrad saat itu mengkhawatirkan jika seandainya massa ataupun pihak-pihak tertentu yang balas dendam lantaran sakit hati bertindak nekat. Membunuh Subandrio, misalnya. Bila hal ini terjadi, bukan tidak mungkin Bung Karno akan marah besar dan membela Subandrio habis-habisan. Itu berarti menyulut perang saudara yang sulit diperhitungkan kapan berakhirnya, tutur Yoga kepada Bewi Woho dan Banjar Hairudin dalam memori Jenderal Yoga. Mengatasi Subandrio betul-betul ibarat menarik benang dalam tepung, tanpa tepungnya berantakan. Pada 1967, proses hukum terhadap Subandrio digelar dalam Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilep. Anehnya, dakwaan buat Subandrio bukan karena terindikasi PKI atau terlibat G30S. Pengadilan memutuskan Subandrio bersalah karena dianggap subversif terkait ucapannya membalas teror dengan kontra-teror. Sidang berlangsung singkat, Subandrio dijatuhi hukuman mati. Bagi Subandrio pengadilan itu tak lebih dari sandiwara. Mereka gagal membunuh saya secara terang-terangan di sidang kabinet tanggal 11 Maret tahun 1966. Toh mereka bisa membunuh saya secara konstitusional di pengadilan sandiwara ini, ujar Subandrio dalam memuarnya. Kesaksianku tentang G30S naik banding dan kasasi saya tempuh sekadar semacam refleks menghindari kematian. Namun upaya hukum itu percuma, sebab pengadilannya saja sudah sandiwara. Namun nasib mujur masih menyertai Subandrio yang tercatat sebagai duta besar Indonesia pertama untuk Inggris.
Reputasi Subandrio sebagai duta besar dan menteri luar negeri menghindari dirinya dari senapan regu tembak. Kawat dari Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson dan Ratu Inggris, Elizabeth mengintervensi proses hukum Subandrio dan mengubah vonisnya menjadi penjara seumur hidup. Selama hampir 30 tahun, Subandrio menjadi penghuni penjara di sel isolasi, terpisah dari narapidana lain sebagai tahanan politik. Mulai Rumah Tahanan Salemba, LP Cimahi, dan LP Cipinang. Di masa-masa itu dia mengalami depresi. Pada 1978, tatkala masih meringkuk dalam penjara, anak tunggal Subandrio, Budojo meninggal karena serangan jantung. Tak lama kemudian, istri Subandrio Hurustiati menyusul. Subandrio bebas dari penjara pada 1995. Ketika pemerintahan Orde Baru runtuh pada 1998, kebebasan bersuara terbuka bagi siapa saja. Termasuk pula untuk mereka, yang dulu pernah dibungkam oleh rezim Soeharto. Tak terkecuali bagi Subandrio, kesalahan saya satu-satunya adalah menjadi pengikut setia Bung Karno, kata Subandrio. Namun kemudian saya tidak menyesal menjadi pengikut setia Bung Karno, sebab itu menjadi tekad saya. Dan ini merupakan risiko bagi semua orang yang berkecimpung di bidang politik.